Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mama Yufa di channel Al-Yufa TV. Kali ini mau share tentang kue lebaran kembang goyang kokolatos yang hasilnya itu alhamdulillah enak, manis, dan awet renyahnya. Yang penasaran? Yuk langsung saja simak videonya. Untuk bahan-bahannya ini ada tepung beras sekitar 15 sendok makan atau 150 gram. Takaran sendoknya seperti itu ya, tidak terlalu munjung ataupun peres banget. Terus tepung terigu 10 sendok makan atau 100 gram. Tepung tapioka 5 sendok makan atau 50 gram. Dan 1 bungkus kokolatos beratnya kurang lebih 28 gram. Untuk mereknya bebas. Gula pasir saya gunakan 10 sendok makan atau 100 gram. Untuk munjungnya seperti ini ya, tidak terlalu munjung atau peres banget, atau menyesuaikan dengan selera saja. 1 butir telur ayam utuh, 1 kemasan 65 ml santan instan, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Air biasa nanti insya Allah saya gunakan 250 ml air ya, terus setengah sendok teh garam. Kemudian kita lanjut untuk mencampur semua bahan-bahan keringnya, tepung beras, tepung terigu, tepung tapioka, dan juga cokolatosnya. Aduk-aduk semuanya hingga tercampur merata. Ini sudah tercampur merata semuanya, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kocok telurnya. Saya gunakan telur 1 butir saja. Tambahkan garam. Kalau sudah, pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan atau masukkan gula pasirnya, aduk-aduk biar tercampur merata dan juga larut gulanya. Saya pakai whisk biar lebih mudah untuk mengaduknya. Tambahkan santan dan juga sedikit air biar gulanya itu lebih mudah dan lebih cepat larut. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata dan gulanya larut. Tambahkan vanili bubuk secukupnya atau sesuai selera ya, tidak menggunakan vanili juga tidak apa-apa. Ini sudah larut ya gulanya. Masukkan adonan keringnya tadi, masukkan secara perlahan atau secara bertahap ya, jangan dimasukkan semuanya biar tidak terlalu bergerindil. Masukkan kembali adonannya, adonan tepung ya, adonan kering. Aduk-aduk hingga semua juga tercampur merata. Tuang kembali adonan keringnya. Tambahkan sedikit air. Untuk airnya ini saya gunakan 200 ml terlebih dahulu. Untuk airnya penggunaannya itu menyesuaikan ya dari cairnya atau kekentalan dari adonannya. Jadi penggunaan airnya itu menyesuaikan dari adonannya ya. Yang penting nanti hasil akhirnya itu adalah pas sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi penggunaan airnya itu bisa ditambah dan bisa dikurangi sesuai dengan keadaan adonannya yang terakhir nanti ya. Karena besar kecilnya telur itu juga mempengaruhi. Nah, ini sudah habis airnya 200 ml, sudah masuk semuanya. Dan sepertinya ini kekentalannya juga masih pekat, maka saya tambahkan lagi kurang lebih 50 ml. Aduk-aduk lagi semuanya hingga tercampur merata dan seperti ini ya kekentalannya atau cairnya. Kemudian kita saring. Dilihat dari proses penyaringannya ini, teman-teman bisa lihat kekentalannya ya. Jadi airnya itu, maksudnya adonannya itu langsung bablas ke bawah ya, tanpa harus mengendap terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi bisa dikira-kira ya kekentalannya. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah semuanya. Lalu panaskan kompor.
Maksudnya panaskan minyak. Untuk cetakannya itu ditaruh dalam minyak ya, atau direndam dalam minyak seperti ini. Dan ini kompornya sudah menyala ya. Tadi saya nyalakan itu dengan api yang sedang. Ini sudah panas, kemudian saya turunkan ke api yang kecil cenderung sedang, biar adonannya itu tidak lengket. Untuk cetakannya rendam dulu dalam minyak seperti ini beberapa detik saja, kemudian celupkan ke adonan juga beberapa detik saja, jangan terlalu lama. Kemudian masukkan lagi ke minyak yang panas sambil digoyang-goyang ya, biar cepat lepasnya. Ini saya mau balik dulu biar warnanya itu merata coklatnya. Jangan lupa untuk cetakannya selalu direndam dalam minyak panas seperti ini. Dan untuk adonannya harus sering-sering diaduk biar tidak mengendap, karena sifat dari tepung beras itu suka mengendap di bawah ya, makanya harus sering-sering diaduk. Cara membuatnya mudah, butuh ketelatenan dan juga butuh kesabaran. Tapi nanti kalau sudah terbiasa itu akan terlihat mudah dilakukan. Ini sudah kering, diangkat. Gunakan api kecil cenderung sedang ya, biar tidak terlalu gosong atau tidak cepat gosong ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Al-Hifah TV, silahkan subscribe dulu channel ini. Jika kalian ingin menambah resep masakan sehari-hari, jajanan tradisional ataupun jajanan modern ala Mama Hifah, silahkan di subscribe ya. Bagaimana teman-teman membuat kembang goyang ini atau kue seroja ini? Mudah, gampang, tapi butuh kesabaran dan juga ketelatenan ya. Ulangi hal yang sama hingga adonan habis ya teman-teman. Simak dan tonton videonya bagaimana cara saya membuat kembang goyang ini ya, seperti video yang teman-teman lihat. Kalau teman-teman sudah terbiasa pasti akan lebih mudah dan tidak bingung ya. Awal-awal dulu saya juga bingung pertama kali membuat kembang goyang, karena harus melakukan satu persatu dan juga kerjasama kedua tangan ini harus baik ya. Ada yang mencelupkan ke adonan, terus menggorengnya di minyak, ada juga kemudian membolak-balikkan kembang goyangnya itu biar tidak gosong. Dan juga lagi yang sering lupa itu mengaduk-aduk adonannya, itu juga harus sering-sering dilakukan, karena kalau tidak sifat tepung beras itu kan mengendap ya, nanti kan kurang bagus kalau tidak dilakukan pengadukan yang sesering mungkin. Seperti itu ya teman-teman. Semoga saja video ini bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman pemula tentunya. Saya di sini hanya share, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah atau nilai-nilai dari video ini yang baik-baiknya ya. Kalau yang jelek mohon maaf. Dan apabila ada salah ya saya juga mohon maaf, karena resep setiap orang dan cara memasak setiap orang itu berbeda-beda. Kalaupun berpendapat nggih monggo boleh saja ya. Kembang goyang kokolatos ini saya tuh terinspirasi dari anak saya yang suka coklat, dan saya tuh punya ide bikin kue lebaran yang renyah. Anak saya kan suka ya manis, renyah, dan dia tuh sukanya coklat, maka saya campur dengan coklatos. Alhamdulillah hasilnya tuh enak, manis, gurih, renyah, dan awet sekali renyahnya ini, meskipun tidak nyoklat banget. Dan ini akhirnya sudah selesai ya teman-teman. Ini hasilnya kurang lebih 100-an ya. Dan ini ada agak-agak hangat, masih agak-agak hangat. Dan ini detailnya teman-teman, cantik ya. Warnanya ini coklat, tidak gosong ya, dan keras. Rasanya pun manisnya tuh pas. Ada gurih-gurihnya juga dari santannya. Ini saya masukkan ke dalam plastik karena sudah dingin ya. Masukkan ke dalam plastik dan alhamdulillah jadi dua plastik ya, seperti ini. Karena lebarannya masih beberapa hari, jadi saya masukkan ke plastik terlebih dahulu. Nanti akan saya masukkan ke dalam toplesnya juga. Tutup rapat biar awet renyahnya ya. Bagaimana teman-teman? Tertarik dengan resepnya? Silahkan dicoba. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum. Bye-bye.